Saya pengen beranalogi seperti ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Andaikan Sumatera Barat ini punya 19 kabupaten kota, ya kan? Jika 15 kabupaten kota pemimpinnya bupati atau wali kota itu, atau wakil bupati atau calon wakil wali kota itu berasal dari partainya yang didirikan oleh Bapak Prabowo Subianto, yaitu Partai Gerindra, dan 4 kabupaten kota lagi tidak berasal dari partai yang didirikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu Partai Gerindra lagi. Ndak bawa orang bawa, sayang awak ke anak tiri, pasti lebih sayang ke anak kandung. Poinnya seperti ini, Bang. Program yang ada di Tanah Datar saat ini, seperti yang Deko sampaikan, sudah sangat-sangat bagus programnya, Bang. Nah, jadi Deko rasa yang harus dilakukan itu lanjutkan dan perbaiki program yang ada, Bang. Nah, karena program yang ada saat ini tuh udah sangat-sangat udah sangat-sangat peka lah terhadap apa yang ada di sekitarnya gitu, Bang. Jadi yang rasanya harus ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffi Aditya di podcast Temu Tamu. Nah, kali ini kita kedatangan lagi nih generasi muda yang sangat produktif di umur mudanya, bahkan di umur belasan atau 20-an. Dan alhamdulillah beliau membawa nama baik Tanah Datar. Di tahun 2003 beliau menjadi runner-up 2 Duta Genre Sumatera Barat. Dan itu beliau sekarang menjadi Wakil Ketua Forum Genre Kabupaten Tanah Datar. Yang hadir bersama kita ya pada podcast kali ini yaitu Uda Deko. Oke. Makasih Deko. Terima kasih Bang Raffi udah ngundang kami di sini. Nah, jadi apa nih Bang? Oke, kita mau bahas apa nih Deko? Persoalan pemuda yang bisa Deko sharing sama kita seperti apa nih? Tapi sebelum kita membahas persoalan remaja, persoalan pemuda, dan lain sebagainya, Abang pengen tahu nih, umur Deko sekarang berapa? Oke, baik. Mungkin sebelum itu Deko perkenalan dulu, nah. Boleh. Baik, teman-teman pemirsa dari Temu Tamu dari channel Bang Raffi Aditya. Perkenalkan sebelumnya saya Deko Pratama. Saya sekarang berumur 20 tahun. Dan juga seperti yang disampaikan oleh Bang Raffi tadi, saya merupakan The Winner Duta Genre Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 dan juga runner up 2 di Duta Genre Sumatera Barat. Kemudian juga sekarang di tahun 2024 saya alhamdulillah diamanahkan menjadi Wakil Ketua Umum Forum Genre Kabupaten Tanah Datar nih Bang. Dan saya waktu itu mendapatkan gelar Duta Genre tersebut di usia belasan, betul Bang, di umur 19 tahun. Umur 19 tahun, ya. Sekarang 20. Oke. Menyenang gelar Duta Genre, menurut Reko, otomatis tahu ya kan tentang permasalahan-permasalahan remaja yang ada di Kabupaten Tanah Datar khususnya. Nah, permasalahan-permasalahan itu menurut Deko, apakah telah diselesaikan oleh pemerintah daerah melalui program-program yang ada, melalui pola-pola atau strategi-strategi yang dibangun oleh pemerintah daerah? Menurut Deko seperti apa nih? Nah, benar sekali Bang. Sebelumnya Bang, Deko ingin membawakan cerita ini ke cerita dulu dari Deko Bang, tentang program yang ada di Tanah Datar ini Bang. Nah, sebelumnya Deko berangkat dari seseorang yang remaja yang bisa dibilang juga remaja yang kehilangan arah Bang. Karena tidak adanya tempat untuk menyalurkan diri sendiri. Sampai untuk masuk genre saja Bang, saking dicapnya Deko sebagai generasi yang ibaratnya keluyuran doang, ada beberapa pihak yang sampai meragukan Deko waktu itu untuk ikut genre Bang. Nah, sampai bahasanya yang keluar, apakah tidak akan memalukan kami? Nah, seperti itu Bang. Ketika Deko diutus waktu itu untuk ke Tanah Datar. Akhirnya karena itu semua Deko ikut genre lewat jalur pribadi Bang, nama pribadi. Dan alhamdulillah kemudian Deko membuktikan kepada semua orang itu.
setelah Deko menjadi duta genre, Deko cukup aktif juga. Deko punya founder dari sebuah sanggar, Bang. Nama sanggarnya Leo Project. Yeah. Nah, itu ada di Lintau. Nah, Deko sangat merasakan setelah sanggar ini berdiri, Bang. Sangat merasakan manfaat dari program pemerintah, Bang. Yang awalnya tuh kami dari sanggar kayak susah untuk cari panggung, Bang. Mau ngarepin orang yang nikah atau pesta itu palingan berapa banyak sih dalam 1 tahun atau berapa tahun kan, Bang, dan juga banyak sanggar-sanggar yang ada di Tanah Datar gitu. Nah, tapi hadir sebuah program yang menurut saya sangat-sangat luar biasa dari pemerintahan kita yang sudah berjalan 4 tahun ke belakang ya, Bang. 3,5 tahun. 3,5 tahun ke belakang ya, betul. 3,5 tahun ke belakang, yaitu satu event satu nagari satu event, di mana karena adanya event tersebut, Bang, remaja di Tanah Datar ini diberi wadah untuk salah satunya untuk berkesenian. Nah, sekarang saja Deko semenjak ibaratnya ketika teman-teman yang ada di sanggar itu berproses, mereka tentu butuh panggung untuk menunjukkan apa hasil dari prosesnya, Bang. Nah, hadirlah program ini yang membuat panggung itu ada. Nah, karena panggung itu ada, Bang, yang awalnya kami cuman 16-an orang, sekarang alhamdulillah kami udah 60 lebih, Bang. Udah banyak yang tertarik karena mereka lihat hasilnya gitu. Dan hasil tersebut ya benar ditunjang oleh adanya event-event yang ada di Tanah Datar. Yeah. Nah, jadi menurut Deko pribadi, hal itu sangat-sangat membawa kesan positif bagi remaja-remaja yang ada di Tanah Datar. Gitu. Berarti dengan adanya satu negara satu event, remaja-remaja sekarang tertarik lah ya, untuk bisa belajar kesenian. Lebih terkontrol mereka. Terkontrol. Ya. Karena mungkin di saat tidak ada lagi panggung atau wadah tempat mereka tampil, bisa-bisa 10 tahun ke depan, generasi muda kita tidak akan mengerti lagi tentang apa itu tari piring. Iya benar, Bang. Bagaimana mainkan talempong, sile, gitu kan. Tapi dengan adanya program satu negara satu event, adanya kalau Abang ngambil inilah album Noah, ketertarikan untuk keterikatan. Iya, betul. Nah, karena ada ketertarikan generasi muda, orang tua atau langsung dari generasi muda itu pengen tertarik dengan seni budaya, sile, tari, randai. Nah, dengan ada ketertarikan, maka timbullah keterikatan antara generasi muda dengan tradisi itu sendiri. Nah, menurut Deko, selain dari satu negara satu event, apa upaya pemerintah daerah untuk mengayomi generasi muda yang akan menjadi tulang punggung Indonesia Emas 2045? Ya, betul. Selain itu, Deko juga lihat untuk program yang bagus banget, program apa, Bang? Satu Rumah Satu Hafiz. Ya. Nah, itu program yang sangat-sangat luar biasa menurut Deko yang ada di Tanah Datar, Bang. Karena seperti yang kita ketahui, ketika seseorang itu paham membaca atau mengerti dengan firman-Nya yang ada di dalam Al-Quran tersebut, Bang, pasti mereka mempunyai landasan untuk setiap sikap yang mereka ambil, Bang. Seperti yang Deko bilang tadi, Bang, mungkin ketika tidak ada program-program yang menunjang atau memberikan wadah kepada remaja-remaja ini, Bang, bisa dipastikan bahwasan mereka bakalan kehilangan arah. Kayak yang kemarin ada namanya Cup Race, lomba balap gitu kan, Bang. Nah, itu Deko sangat-sangat salut karena kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, anak muda ini hobinya macam-macam. Bahkan sampai ke balap. Balap itu sangat-sangat beresiko. Kalau tidak diberikan wadah, mereka akan balap liar. Nah, yang itu akan merugikan mereka sendiri dan banyak pihak yang bakalan dirugikan, Bang. Tapi karena adanya wadah-wadah yang disediakan oleh pemerintah kita, Bang, itu sangat-sangat membuat mereka itu lebih teratur. Nah, sebagaimana juga yang kita ketahui, Bang, di saat ini permasalahan remaja ini sangat-sangat sensitif banget, apalagi di Tanah Datar, terutama barang-barang terlarang seperti narkoba. Nah, itu sangat marak sekali, Bang. Banyak pemuda dan pemudi kita yang mudah sekali digapai oleh barang-barang tersebut, Bang. Nah, bisa kita ambil kesimpulan, Bang, ketika wadah ini tidak ada, pasti mereka bakalan larinya ke sana.
Maka dengan narkoba itulah hancurlah generasi muda. Iya. Dan alhamdulillah dengan program pemerintah daerah sekarang, walaupun belum bisa menuntaskan secara clear atau benar. clean generasi muda kita atau generasi kita ini terjauh dari narkoba, setidaknya program-program yang ada itu bisa meminimalisir. Ya benar Bang. Ya kan? Nah, karena persoalan kenakalan remaja atau penyakit masyarakat ini tidak bisa kita serahkan sepenuhnya 100% itu kepada pemerintah daerah. Benar. Karena ini menjadi tanggung jawab kita semua. Iya. Sebagai masyarakat kita punya tanggung jawab, sebagai saudara atau sebagai teman kita punya tanggung jawab, untuk sebagai om atau paman atau mama kita punya tanggung jawab juga untuk kemenakan kita. Nah, dan ini kembali kepada diri kita semua. Nah, tapi upaya-upaya itu menurut Deku udah ada nampak dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, ya Bang. Berbicara tentang permasalahan yang ada ya Bang ya. Benar yang Abang bilang tadi, bahwasannya itu bukan hanya peran pemerintah. Tapi kita harus tuntaskan dari, kalau kecil orang Minang, dari ulu ke ilie ke ulu. Semua terkontaminasi, maksudnya semua berperan aktif dalam permasalahan ini. Kita semua harus berperan, seperti orang tua, diri kita sendiri, teman, keluarga, sanak saudara, termasuk pemerintah. Nah, dengan adanya pemerintah, mereka yang memberikan wadah Bang. Jadi ibaratnya kan mereka sudah memberikan, pemerintah sudah memberikan pilihan kepada kita sebagai anak muda Bang. Kalian kalau mau ikut ini, mau jalanin ini wadahnya. Tapi ketika itu tidak ada sama sekali, baru kita bisa menyalahkan pemerintah Bang. Berarti ketika wadah itu sudah disediakan dan sudah ada, berarti kan mereka sudah berupaya untuk mencegah itu Bang. Mereka sudah berikan pilihan. Karena sejatinya pilihan itu kembali ke diri mereka masing-masing nanti kan Bang. Nah, jadi ya itu seperti yang Bang bilang tadi, memang tidak semua itu bisa kita limpahkan kayak ke pemerintah. Oh, ini pemerintah ini banyak yang narkoba nih di tanah datar, pemerintahnya nih gini. Nggak bisa seperti itu Bang, karena pasti mereka yang di pemerintahan juga ingin yang terbaik lah untuk generasinya kan Bang, gitu. Jadi mereka sudah berikan loh pilihan. Nah, ini kalian suka kesenian, nah ini ada event. Kalian suka balap-balap, nah ini ada event. Kalian suka olahraga voli, ini ada lombanya, ada eventnya, terorganisir semua. Nah, itu tinggal mereka lagi yang memilih, yang harus sadar untuk memilih mana yang baik dan yang mana yang buruk untuk mereka. Nah, karena kita lihat sekarang banyak di kalangan pemuda dan pemudi kita ini Bang terstandarisasi oleh sosial media. Nah, mereka lebih ngikut-ngikut tren, FOMO, banyak yang seperti itu Bang. Tanpa mereka riset terlebih dahulu Bang. Mereka lebih banyak ikut-ikutan lah gitu. Deko juga banyak tanyakan ke teman-teman Deko yang sebaya, kalian tahu nggak ini? Enggak. Terus kenapa kalian ikutan? Ya udah, tren. Nah, seperti itu Bang. Tapi mereka lupa untuk riset, lupa untuk membaca, lupa untuk melihat rekam jejak gitu. Oke. Ini topik yang agak hangat sekarang nih Deko. Hangat banget. Abang pengen membahas persoalan topik yang hangat. Iya. Karena Deko selaku pemuda yang aktif, bahkan sempat mengharumkan nama Kabupaten Tanah Datar di provinsi. Ya. Ngomong-ngomong persoalan pilihan, Deko tadi berulang kali mengucapkan kata pilihan. Tanah Datar sekarang kita diberikan 2 pilihan nih. Oh iya ya Bang. Dalam pilkada 2 pilihan ya. Dalam pilkada Kabupaten Tanah Datar kita diberikan 2 pilihan. Antara 01 dan 02. 01 Bang. Nah, Abang pengen tahu, remaja itu milih pemimpin seperti apa sih Deko? Nah, oke Bang. Ini Deko mau berikan ajakan dulu sih Bang, sebelum Deko membicarakan pilihan dari pandangan Deko ya. Bukan, Abang nanya ini seperti ini. Pemuda, ini menurut sudut pandang Deko nih, pemuda secara global, maunya itu pemimpinnya seperti apa sih? Oke. Nah, sebetulnya suara kita bakalan menentukan nantinya bagaimana, khususnya Tanah Datar ini untuk pemerintahan tahun-tahun berikutnya Bang. Jadi kita sebagai pemuda haruslah memilih dan tahu pilihan kita Bang. Nah, seperti yang Deko bicarakan tadi Bang, kita sebagai pemuda juga harus riset Bang. Kita harus lihat rekam jejaknya, apa visi misinya. Nah,
Dan ya seperti yang kita bahas tadi Bang, mungkin akan mengarah ke salah satu paslonnya nanti nih Bang. Deko sendiri mau pemerintahan ini Bang, yang pertama tentu mereka yang peka terhadap isu-isu yang ada. Mereka yang duduk di pemerintahan itu mereka yang peka terhadap remajanya. Karena remaja yang umur 10 sampai 20 tahunan sekarang yang bakalan nantinya mereka itu yang ada di usia emas di tahun 2045, Bang. Seperti yang kita ketahui. Nah, tentunya mereka juga harus ada perhatian khususnya, Bang. Nah, jadi Deko ingin pemerintahan yang seperti itu nantinya, Bang. Ya, yang menyediakan wadah untuk pemuda-pemudinya, yang menyediakan ibaratnya pendidikan yang layak. Nah, mereka yang peka terhadap semua yang terjadi di remaja, Bang. Gitu. Itu sih. Oke, ngomong-ngomong dua pilihan nih Deko. Abang boleh bertanya yang agak konkret gak? Apa tuh Bang? Sekarang itu ada dua pasangan calon di Kabupaten Tanah Yang pertama punya tagline jalan baik. Iya. Dan yang didengung-dengungkan yaitu perubahan. Yang 02 itu punya tagline lanjutkan. Dan yang didengung-dengungkan itu berkelanjutan dan berkesinambungan, ya kan? Nah, menurut Deko yang pas dengan kondisi Kabupaten Tanah Datar sekarang, dengan kondisi pemerintah pusat yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto, siapa sih yang pas untuk memimpin Kabupaten Tanah Datar menurut Deko? Oke. Poinnya seperti ini Bang. Program yang ada di Tanah Datar saat ini seperti yang Deko sampaikan sudah sangat-sangat bagus programnya Bang. Nah, jadi Deko rasa yang harus dilakukan itu lanjutkan dan perbaiki program yang ada Bang. Nah, karena program yang ada saat ini tuh udah sangat-sangat udah sangat-sangat peka lah terhadap apa yang ada di sekitarnya gitu Bang. Jadi yang rasanya harus ada itu lanjutkan gitu Bang. Lanjutkan program-program yang ada dan sempurnakan lagi. Karena untuk apa Bang, ini udah ada nih program terus diubah ulang dari nol lagi. Dari nol lagi. Kenapa tidak program yang sudah ada, ibaratnya anggaplah program yang sudah ada ini penjalanannya masih 30 atau 40%. Kenapa itu yang tidak dilanjutkan untuk menjadi 100% yang bakalan nantinya 100% ini yang bakalan menimbulkan perubahan pada yang sudah ada ini gitu Bang. Nah, itu. Karena poinnya tuh di sana nanti Bang. Ketika sesuatu itu sudah jauh lebih baik, yang apa yang dimulai itu sudah ada perkembangan dan jauh lebih baik, itu bakalan membuat efek baik juga kepada apa yang ada di sekitarnya Bang. Tapi kalau misalnya udah ada jalan satu program yang 30% jalannya, tapi dirubah tentu kan mulai dari nol lagi Bang. Nah, kenapa yang tidak ada ini yang dilanjutkan? Nah, itu. Karena orang bilang seperti ini kok. Anggaplah memimpin kabupaten ini seperti mengendarai sebuah kapal. Oh ya. Kapal itu dipimpin oleh seorang nahkoda, ya kan? Jika target kita itu Tanah Datar sekarang udah punya RPJMD, rencana pembangunan menengah jangka panjang, ya kan? Nah, atau RPJP lah, atau RPJMD lah, atau RPJMD teknokrat lah kita. Nah, Tanah Datar juga sudah punya program atau gagasan atau visi atau misi menyongsong Tanah Datar Emas 2045 dari tahun 2025 sampai 2045, ya kan? Dan itu digodok atau dikonkretkan di masa pemerintahan yang sekarang, ya kan? Nah, visi misi bupati wakil bupati ini, calon bupati wakil bupati ini seharusnya harus merujuk ke sana, betul, ya kan? Betul. Merujuk ke sana, karena jika visi misinya tidak merujuk ke sana, berarti
visi misi calon bupati dan wakil bupati tidak sejalan dan tidak selaras dengan keinginan Tanah Datar Emas 2025 sampai 2045. Nah, di dalam visinya itu, kalau abang nggak salah nih ya, kemarin juga pernah kita bahas juga dengan salah satu datuk, namanya Angku Basrizal, datuk Penghulu Basah. Beliau bilang seperti ini, Deko. Kalau visi misinya saja tidak selaras dengan itu, sedangkan visi misinya itu tanah datar madani, ya kan, yang berkelanjutan, berkesinambungan, ya kan, berlandaskan adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah. terwujudnya tanah datar madani yang berkelanjutan dan berkesinambungan berdasarkan adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah. Koreksi apabila saya salah. Di sana jelas adanya keberlanjutan dan berkesinambungan. Jadi program-program yang sudah ada, keinginan dari RPJP atau RPJMD atau RPJP Teknokrat itu berkeinginan melanjutkan dan berkesinambungan, melanjutkan program-program yang sudah ada, yang baik dilanjutkan, yang kurang diperbaiki, disempurnakan, gitu kan, dan berkesinambungan dengan pemerintahan pusat. Ya, pemerintahan pusat punya mimpi juga, punya keinginan juga menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, otomatis kan ini ada harapan ini. Ada harapan antara selarasnya pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, ya kan? Sekarang itu pimpinan kita itu Bapak Prabowo Subianto, ya kan? Beliau berasal dari militer, jenderal bintang 4. Habis itu pendiri partai politik yang sama-sama kita ketahui, beliau 2009 maju jadi calon wakil presiden, 2014 maju jadi calon presiden, 2019 juga maju jadi calon presiden dari Partai Gerindra. 2024 juga maju lagi menjadi calon presiden, alhamdulillah terpilih dan jadi presiden Republik Indonesia dari Partai Gerindra juga yang mengusung. Ya kan? Karena beliau ketua umumnya Partai Gerindra. Nah, apa yang akan terjadi? Ini saya pengen minta kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar, apa yang akan terjadi jika pemerintahan daerah tidak bersinergi dengan pemerintahan pusat? Cukup sudah rasanya kita 10 tahun berada menjadi oposisinya pemerintahan pusat, pemerintahan Presiden Jokowi. Jangan lagi tambah di oposisi, perpanjangan ini menjadi 15 tahun lah. Kita berharap masyarakat Kabupaten Tanah Datar ngeh terhadap itu. Kalau menurut Deko, ini abang yang dari sisi paham sedikit lah tentang dunia politik, paham juga tentang dunia hukum. Nah, menurut Deko dari sisi pemuda, sempat nyeletuk nggak pemikiran sampai ke sana? Nah, iya, benar bang ya. Deko juga tidak terlalu banyak ikut dan tahu untuk politik Indonesia sendiri bang. Tetapi yang namanya kita harus sadar juga lah tentang pemerintahan yang ada ya bang ya. Yang Deko ketahui seperti ini bang, benar seperti yang abang bilang tadi, perlunya keselarasan dari yang paling atas, karena kan yang turun nanti itu dari atas sampai ke pemerintah daerah, tentu harus ada konkretnya. Seperti yang abang bilang tadi, Tanah Datar sendiri sudah menjadi daerah oposisi dari 10 tahun yang lalu lah emang. Nah, itu bakalan mengakibatkan komunikasi itu bakalan kurang lancar lah emang ke pusat. Nah, jadi ya Deko menilai perlu bang sesuatu yang selaras itu sampai ke atas. Dan bincang-bincang soal Bapak Presiden kita juga, beliau sudah memperlihatkan, bahkan belum ada 2 bulan beliau menjabat, beliau sudah melihatkan kredibilitasnya bang. Sudah berapa banyak, seperti yang kita ketahui, sudah berapa banyak koruptor-koruptor yang ditangkap. Ya, udah triliunan rupiah. Iya. Dana yang disita kan. Ya, kita perlu pemerintahan yang seperti itu bang. Selama ini
apa sih cuman ya kita ubah gini KPK gini, tapi sedikit jalannya. Tapi ketika beliau sudah menjabat, beliau buktikan baru menjabat sudah ini udah ditangkap, itu udah ditangkap, ini udah ditangkap. Bahkan saya paling suka statementnya yang seperti ini, Bang. Beliau bilang, siapa sih yang berani korupsi? Sampai ke Antartika pun lari saya kirim pasukan elit saya buat kejar. Itu kan udah sebuah ancaman buat ya udah kalian jangan korupsi, nggak ada yang kebal hukum. Nah itu dia bilang, nggak ada yang kebal hukum. Nah itu kan udah salah satu statement yang bakalan dan statement yang diiringi dengan pembuktian. Nah, itu yang kita perlukan, Bang. Jangan cuman statement itu, ini itu, tapi nggak ada pembuktiannya. Yeah. Nah, jadi Oke, terima kasih Deko udah bicara panjang dengan kita. Mungkin apa yang Deko sampaikan bisa menjadi buah pemikiran juga bagi generasi muda atau masyarakat Kabupaten Latar dalam menentukan pilihan di Pilkada 2024 ini. Dan saya agak nyeletuk bagi saya di saat debat calon bupati wakil bupati Kabupaten Latar, di waktu debat pertama beliau mengatakan seperti ini, apakah di saat Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia dan Ritchie Aprian menjadi Bupati Kabupaten Latar, Indonesia tidak lagi menjadi daerah Indonesia, Tanah Datar tidak lagi menjadi daerah Indonesia. Orang yang berpikir seperti itu adalah orang yang berpikir picik dan bodoh, ya kan? Saya pengen beranalogi seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Andaikan Sumatera Barat ini punya 19 kabupaten kota, ya kan? Jika 15 kabupaten kota pemimpinnya bupati atau wali kota itu, atau wakil bupati atau calon wakil wali kota itu berasal dari partainya yang didirikan oleh Bapak Prabowo Subianto, yaitu Partai Gerindra, dan 4 kabupaten kota lagi tidak berasal dari partai yang didirikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu Partai Gerindra lagi. Nggak mau orang bawa, sayang awak ke anak tiri, pasti lebih sayang ke anak kandung. Dan cek lain, dek karano anak kandung jelas berjuang dan berjibaku untuk apa kandung. Dan anak tiri bakal diberikan juga kok untuk ya setidaknya modal hidup supaya tidak mati saja. Tapi tidak bisa berkarya dan tidak bisa berinovasi. Jadi silahkan masyarakat Kabupaten Latar memikirkan mau kemana Tanah Datar ini akan kita bawa 5 tahun ke depan. Karena Pilkada 2024 ini menentukan nasib Tanah Datar selama 5 tahun ke depan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di podcast saya berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.